Akhirnya kita pun bertemu banyak di majelis-majelis ilmu gitu. Karena itu jalannya langsung saya ambil kesempatan. Dia waktu itu nih suami saya tercinta, jangan sedih ibu-ibu, datang pakai apa? Celana pendek. Gimana nyeritainnya ya? Masya Allah tapi beneran susah banget sih, berat gitu kalau saya ingat-ingat di awal-awal tuh kayaknya berantem melulu gitu. Karena di saat saya lagi semangat-semangatnya belajar gitu di awal-awal, di mana banyak sekali ilmu dan apa namanya bahan lah yang bisa diceritain sama suami, dan itu semua hal baru buat saya. Begitu pula kan, begitu kalau kita lagi baru belajar itu pasti banyak hal-hal baru, terus excited gitu, seneng pengen nyeritain ke semua orang, apalagi suami gitu kan, ketemunya dia lagi gitu kan, sama siapa lagi kita kalau nggak sama dia cerita gitu. Tapi kayaknya kalau ngomongin agama mulu dia juga lama-lama sebel gitu, karena memang waktu itu frekuensi kami belum sama. Tapi kan saya nggak menyadari itu. Saya rasanya tuh pengen cerita aja tanpa saya memikirkan di mana posisi dia saat itu gitu. Jadi ya saya ngomong macam-macam gitu tentang agama ya dia bete lah gitu. Dia apaan sih lebay gitu. Maksudnya terlalu banyak apa-apa dosa misalnya, apa-apa ngaji, apa-apa sholat dulu. Maksudnya sholat tuh, kalau sholat wajib suami saya nggak pernah melarang alhamdulillah. Tapi sholat sunnah itu kan waktu kita kecil, sunnah itu kan kalau nggak dikerjain nggak apa-apa, bener nggak sih? Nah tapi alhamdulillah setelah ngaji kan harusnya pikiran kita jadi berubah. Kalau nggak kita kerjain nih sholat sunnah jadinya sayang, rugi. Nah betul. Harusnya kan begitu berpikirnya. Waktu itu saya udah di posisi tadi gitu, aduh sayang nih kalau nggak dikerjain, sayang banget nih, rugi. Nah tapi suami saya belum ada di posisi frekuensi yang sama. Jadinya misalnya habis sholat subuh nih, tunggu mau ngaji dulu sampai syuruk gitu. Sementara suami saya manggil-manggil, sini dong ngobrol, sini dong. Bentar ngaji dulu. Weh, soleha banget ya kan kayaknya kan. bentar, aku mau ngaji dulu. Udah. Terus nanti misalnya waktunya duha, dia mau ngobrol mau apa. Bentar, sholat duha, sholat duhanya juga gak tanggung-tanggung, maunya langsung 8 rakaat, gitulah gitu kan, kayaknya tuh udah solehah banget gitu. Nah dalam posisi-posisi seperti itu kadang-kadang ibu-ibu kita suka gak sadar. Alhamdulillah mungkin karena ibu-ibu di rumah banyak waktu, jadi datang ke taklim itu lebih mudah ya daripada bapak-bapak. Biasanya kan bapak-bapak kerja lah, inilah itulah, banyak kegiatan-kegiatan di luar di luar rumah gitu yang memang harus menjadi kewajiban bapak-bapak gitu. Nah, tapi kita tuh kayaknya pengen buru-buru ngasih tahu sesuatu ilmu yang kita dapetin dan pengen merubah suami kita, bener nggak? Gemes gitu kan, pengennya tuh aduh kata Pak Ustadz tuh begini, harusnya Bapak gini dong gitu kan. Jadi pikiran kita tuh kenapa sih kok nggak bisa dibilangin banget, susah banget sih, udah tahu itu tuh dosa masih dikerjain, wah gitu kan. Nah tapi kita suka lupa bahwa ya itu tadi gitu, suami-suami kita itu nggak dapat waktu yang sama kualitasnya dengan ibu-ibu semua di sini. Mungkin ujian kesabaran itu yang harus diamalkan. Tadi kan Ustadz bilang juga kan kalau Al-Quran itu salah satunya harus diamalkan. Mungkin ilmu yang kita dapetin dari taklim itu kan pasti salah satunya adalah ujian sabar, benar kan ya ibu-ibu ya? Nah suami-suami kita inilah ujian kesabaran kita ibu-ibu. Masya Allah, karena kan masuk surga kan bukan pakai sholat dan puasa aja ya, tapi pakai sabar, bener nggak? Malaikat kan menyambut orang-orang nanti yang makhluk masuk surga, selamat atas kesabaran kalian, bukan selamat atas sholat kalian. Jadi kalau kita sabar menghadapi apapun ujian-ujian di dunia, insya Allah Allah ridho memberikan kita surga, mudah-mudahan seperti itu. Nah, terus kenapa waktu itu bisa, alhamdulillah suami saya juga tertarik lah gitu ya. Salah satunya saya memang suka ngobrol sama beberapa guru lah gitu. Saya sering nanya-nanya sama Ustadz Fatih, sama guru-guru yang lain juga lah gitu kan. Saya seneng nanya orangnya gitu. Waktu itu ada salah satu pembimbing kami juga di komunitas Hijrah Terang Jakarta, namanya Ustadz Abu Fida. Saya nanya, Ustadz gimana ya ini kok suami saya susah banget nih diajakin ngaji. Dia gak mau datang ke kajian, dia gak mau kalau misalnya diajakin amalan-amalan yang di luar amalan biasa. Maksudnya di luar sholat wajib gitu. Suruh ngaji misalnya atau suruh sholat. Suruh ke masjid aja, aduh saya nggak tahu gimana cara nyuruh suami saya sholat itu harus di masjid. Waduh nggak deh, ntar dulu tuh kayaknya, ntar dulu gimana nih nggak tahu gitu. Sementara kan kalau kita denger kajian, laki-laki itu
lebih baik sholatnya di masjid gitu kan. Tapi kan saya jadi pengen ngajakin gitu. Akhirnya Ustadz Abu Fida bilang doain. Udah doain apa belum? Udah dong Ustadz, masa saya gak doain? Kurang kali doanya. Doain coba di waktu-waktu mustajab. Karena kan banyak juga waktu mustajab. Jadi konsisten pada saat mustajab doa, kita berdoa. Terus coba tambahin lagi amalan-amalan yang mungkin selama ini belum kamu lakukan gitu. Jadi ada amalan-amalan sunnah misalnya ditambahin. Artinya kalau kita misalnya pengen sesuatu nih, pengen sesuatu dari orang tua kita atau pengen sesuatu dari bos kita, pasti kita baik-baikin, iya gak sih? Kalau kita pengen sesuatu sama orang lain, itu kan kita baik-baikin, kita cari-cari muka. Kurang lebih kira-kira kita cari muka sama Allah lah gitu. Abu Fida bilang lagi, fokus aja dulu perbaiki diri kamu, insya Allah. Kalau kita berjalan menuju Allah, kalau kita memperbaiki diri kita sendiri, Allah akan perbaiki juga hubungan kita dengan makhluk. Jadi Abu Fida bilang gitu. Pokoknya perbaiki dulu hubungan kamu dengan Allah, insya Allah Allah akan perbaiki hubungan kamu dengan siapapun, dengan apapun. Oh gitu ya Ustadz. Nah dalam prosesnya itu memang ujian sabar tuh Masya Allah banget. Saya sering banget hampir tiap hari saya berantem beneran. Kayak hal-hal kecil gitu loh. Yang karena itu tadi, karena kita nggak satu frekuensi. Kalau nggak satu frekuensi kan susah. Sementara saya juga karena sering datang taklim jadi dapat baru lagi. Kayaknya pengen saya tumpahin semua. Tapi nggak mungkin juga saya tumpahin semua karena dia belum bisa nerima gitu. Ya udah lama-lama saya minta terus sampai satu waktu. Saya nggak tahu sih itu berjalan dalam waktu berapa lama ya, nggak inget juga lah persisnya. Tapi alhamdulillah memang Allah baik sekali gitu, nggak terlalu lama, maksudnya bukan yang bertahun-tahun gitu ya, hitungan 6 bulanan mungkin ya gitu. Tapi terus saya walaupun berantem, walaupun ribut apa segala macam ya, karena saya juga baru belajar gitu kan. Sekarang juga masih dalam proses belajar, tentunya nggak akan semudah dan semulus itu jalannya. Tapi ada satu kesempatan waktu itu pengajian di rumah teman saya yang memang kebetulan suaminya temannya suami saya juga gitu. Wah kesempatan nih gitu kan. Oke kesempatan nih. Aku bilang nah kita juga harus gimana caranya membuat suami ini ngerasa dibutuhin. Jadi waktu itu saya nggak nyuruh dia untuk ayo dong kajian, enggak. Tapi saya minta dia untuk nemenin saya. Temenin aku dong gitu. Aku mau ke rumah temen aku nih si ini gitu kan aku bilang. Aku mau ke rumah ini nih, itu kan teman kamu juga, jadi nggak pasti seru lah isinya soalnya teman-teman kamu semua. Dan memang benar alhamdulillah kan karena sekarang orang-orang banyak yang mulai hijrah ya, banyak teman-teman kita juga yang zaman jahil gitu udah mulai berubah. Akhirnya kita pun bertemu banyak di majelis-majelis ilmu gitu. Karena itu jalannya langsung saya ambil kesempatan. Dia waktu itu nih suami saya tercinta, jangan sedih ibu-ibu, datang pakai apa? Celana pendek. Jangan sedih ibu-ibu, datang pakai celana pendek, saya udah senewan banget, tapi ya udah biarin deh, daripada dia nggak jadi berangkat, biarin, ayo deh berangkat aja, biarin. Asal jangan pakai celana renang ya, iya. Celana pendek. Alhamdulillah. Dia bilang ya Allah begini banget. Tapi untungnya di rumah ya kan, di rumah pakai celana pendek. Akhirnya dia pinjam sarung ya, kamu pinjam sarung, dia pinjam sarung sama yang punya rumah. Aduh pokoknya saya yain aja dulu deh, dia mau berangkat aja tuh udah seneng banget gitu kan. Ya udah. Dia bilang, ini nggak apa-apa aku kayak gini. Enggak apa-apa cuek aja padahal dalam hati ya Allah. Mau ketemu Ustadz celana pendek, aduh ya udahlah biarin. Ya udah alhamdulillah gitu kan. Nah tapi waktu itu memang Ustadz Abu Fida yang udah paham juga perjalanan kami seperti apa gitu. Karena ya dia juga paham lah gitu kehidupan anak muda seperti apa. Jadi saya udah agak kode-kode juga gitu. Ustadz tolong dong Ustadz, nih ada suami saya nih gitu kan. Nanti ngomonginnya apa ya yang agak nyerempet-nyerempet kayak apa kayak. Pokoknya udah dipesan-pesanin seperti itu. Dan emang ya begitulah mungkin Allah juga yang membukakan hatinya suami saya gitu kan. Akhirnya dia tergerak dengan apa yang disampaikan. Kemudian ada keinginan apa waktu itu bikin video. Jadi waktu itu suami saya bilang, oke, ya bolehlah coba gimana caranya biar dia bisa tetap tertarik untuk datang ke sebuah majelis ilmu gitu. Tapi harus ada hal-hal yang membuat dia bisa datang gitu, mau datang, bisa datang atau apa ya kira-kira kontribusi yang dia punya gitu, dia bisa kasih lah gitu. Terus dia berpikir, oh iya oke deh, saya pertamanya tuh niatnya tuh cuma datang kajian biar mau ngerekam kajian. Jadi karena suami saya senang di multimedia gitu. Ya udah deh Ustadz, kalau Ustadz ngajar atau apa misalnya bikin kajian, saya nge-record nih. Jadi pada saat nge-record nanti mau di-upload ke YouTube kan mau nggak mau didengerin kan jadinya kan. Nah, mulainya memang dari situ. Ya kita nggak tahu ya hidayah itu bisa datang dari mana aja gitu kan.
banyak hal lah yang kita nggak pernah bisa menduga. Cuman ya istiqomahnya memang cukup Masya Allah ya. cukup banyak tantangan lah. Saya nggak mau bilang berat karena itu harus jadi apa namanya? Harus jadi kan bisa jadi mindset kan, kalau berat nanti jadi berat beneran Betul, gitu. Kalau betul. banyak tantangan ya anggap aja itu memang harus kita hadapi Tambahan dan seru pahala, ya gitu. iya Seru, kan? seru lah, seru bahasanya gimana ya?